Oke teman-teman investor, kali ini kita akan bedah satu saham yang jujur aja bikin banyak orang garuk-garuk kepala. Namanya PT Cashless, kode sahamnya CSS. Kenapa saya bilang ini menarik? Karena saham ini tuh kayak sebuah teka-teki besar. Dan hari ini kita akan coba pecahkan teka-teki itu bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang kalau sebagai investor harusnya langsung bikin lampu alarm di kepala kita nyala terang banget. Gimana ceritanya, perusahaan yang rugi terus, bakar duit terus, kok harganya di pasar malah mahal banget? Ini kan aneh ya. Dan biasanya, di balik keanehan kayak gini, ada dua kemungkinan, resiko yang super besar atau justru peluang yang tersembunyi. Dan inilah dia, paradoksnya kelihatan jelas banget, coba lihat. Di sebelah kiri realitanya, angka-angkanya teriak bahaya, ruginya bengkak lebih dari 100%. Tapi, lihat di sebelah kanan, apa kata pasar? Valuasinya premium, PB ratio-nya hampir 8 kali lipat. Ini kan bertolak belakang banget. Tugas kita sebagai investor yang jeli ya ini, mencari tahu kenapa ada jurang yang begitu dalam antara kenyataan di lapangan dan harapan pasar. Oke, jadi gimana cara kita mulai membedahnya? Ya, kita lakukan apa yang seharusnya dilakukan semua investor pintar. Kita kembali ke dasarnya, ke sumber kebenarannya, yaitu laporan keuangan. Anggap aja kita ini dokter dan sekarang kita mau lakukan medical check-up lengkap buat si KCAS ini. Kita lihat seberapa sehat atau seberapa sakit dia sebenarnya. Nah, ini dia hasil labnya. Angka-angka ini nggak bohong. Dan ceritanya, lumayan suram. Pendapatannya turun 20%. Di waktu yang sama, ruginya malah meledak, lebih dari 100%. Ini bukan sekedar bisnis lagi seret ya, ini udah kayak kapal yang bocornya gede banget. Coba kita lihat lebih dekat angka kerugiannya. 68 miliar rupiah. Bayangin, segitu banyak uang real yang hangus yang dibakar perusahaan cuma dalam setahun. Angka sebesar ini tuh sinyal kuat banget bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang fundamental di model bisnis mereka. Terus pertanyaannya, kok bisa sampai berdarah-darah begini? Nah, ini dia jawabannya. Industri pembayaran digital itu udah kayak medan perang. Semua orang saling banting harga, perang tarif merchant discount rate atau MDR, margin keuntungan jadi tipis banget. Dan cashless, mereka kejepit di tengah-tengah perang harga yang brutal ini. Oke, kalau tadi kita pikir laporan laba ruginya udah jelek, coba kita lihat kondisi neracanya. Wah, ternyata lebih ngeri lagi. Rasio utangnya terhadap modal itu 3,38 kali. Artinya apa? Gampangnya gini, untuk setiap Rp1 modal sendiri, mereka punya utang lebih dari Rp3. Ini udah bukan lampu kuning lagi ya, ini lampu merah yang kedap-kedip, sirimenya bunyi kencang. Oke, situasinya jelas kritis. Perusahaan lagi di ujung tanduk. Terus, apa dong rencananya manajemen? Nah, disinilah mereka keluarin jurus pamungkasnya. Sebuah langkah do or die, satu-satunya harapan untuk selamat, yaitu dengan melakukan rights issue. Tunggu dulu, mungkin ada yang belum familiar, apa sih rights issue itu? Gini deh, saya jelasin sesimpel mungkin. Bayangin perusahaan datang ke kita, pemegang saham lama, terus bilang, bos, kita lagi butuh suntikan dana darurat nih buat napas, mau nambah modal lagi nggak? Nah, kira-kira begitu. Ini adalah cara minta modal tambahan ke pemilik yang sudah ada. Setiap kali ada rights issue, pertanyaan pertama yang wajib kita tanyakan adalah, duitnya mau dipakai buat apa? Dan di sini, jawabannya jelas banget. Lihat deh. Hampir setengahnya, 45% lebih itu cuma buat bayar utang. Ini penting ya, dananya bukan buat ekspansi, bukan buat bikin produk baru yang keren, tapi buat nutupin lubang utang. Ini nunjukin betapa gentingnya kondisi keuangan mereka. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Ternyata, rights issue ini bukan cuma soal keputusan internal perusahaan. Ada tekanan dari luar, ada faktor eksternal yang bikin langkah ini jadi wajib hukumnya. Jadi, ceritanya Bank Indonesia sebagai wasitnya tiba-tiba mengubah aturan main di industri ini. Dan ini bukan sekedar revisi kecil-kecilan ya, ini peraturannya dirombak total. Intinya apa sih aturan baru ini? Gampangnya, BI sekarang bilang begini, woi, semua pemain di industri pembayaran, saya nggak mau lihat lagi ada yang modalnya cekak. Kalian semua wajib punya modal yang tebal sebagai bantalan resiko. Nah, buat perusahaan kayak Cashless yang modalnya emang udah tipis, aturan ini rasanya kayak ultimatum, tebalkan modalmu atau keluar dari permainan. Nah, kalimat ini merangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan lagi soal persaingan bisnis biasa, bukan lagi soal untung rugi. Ini udah jadi tantangan eksistensial, alias masalah hidup atau mati. Kalau mereka gagal dapat dana segar dari rights issue ini, mereka bisa-bisa nggak memenuhi syarat dari BI dan izinnya dicabut. Jadi sekarang kita ngertikan kenapa rights issue ini bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan.
Oke, semua kepingan puzzle-nya udah kita kumpulin. Masalah keuangan di dalam, rencana penyelamatan mereka, sampai tekanan dari regulator di luar. Nah, sekarang saatnya kita sebagai investor merangkai semua ini menjadi dua kemungkinan cerita masa depan, skenario bagus dan skenario buruknya. Jadi, di depan cashless ini ada dua persimpangan jalan. Jalan ke kanan, ini skenario bullish, skenario optimis. Rights isunya sukses besar, duit segar masuk, utang lunas, neracanya jadi sehat lagi, dan mereka punya amunisi buat bertarung lagi di pasar. Tapi ada jalan ke kiri, skenario bearish, skenario mimpi buruk, rights isunya gagal. Nggak ada dana masuk, utang makin numpuk, aturan BI dilanggar. Ujung jalan ini, jurang. Dan penentu mereka bakal belok kemana cuma satu, sukses atau tidaknya rights issue ini. Jadi apa PR buat Anda sebagai investor? Ini dia checklistnya. 4 hal yang wajib Anda pantau ketat. 1, dan ini yang paling penting, gimana hasil rights issue di 2026 nanti? Sukses atau enggak? 2, setelah itu pantau, apakah modal mereka jadi cukup buat memenuhi aturan BI? 3, cek lagi laporan keuangannya, utangnya beneran turun drastis nggak? Dan 4, yang terakhir, lihat strategi diversifikasi mereka. Beneran jalan dan menghasilkan duit atau cuma jadi cerita aja? Pada akhirnya teman-teman, saham CS ini adalah contoh klasik saham high risk, high return. Sebuah pertaruhan besar. Kalau mereka berhasil melewati badai ini, potensinya bisa luar biasa. Tapi kalau gagal, ya risikonya juga sama besarnya. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke Anda masing-masing. Apakah ini sebuah peluang emas atau cuma pertaruhan yang terlalu berisiko? Jawaban akhirnya tentu saja ada di tangan Anda.